Nah, satu pertimbangan lain yang perlu kita pikirkan ketika ada tawaran pembelian barang dengan metode pembayaran tempo itu, ya kita lihat harganya gitu. Apakah harganya sama dengan kalau kita beli cash, tapi ya kemungkinan namanya kita dikasih kelonggaran bisa bayar secara tempo dengan waktu tertentu, misalnya 1 bulan, itu ya kemungkinan harganya juga akan berbeda lah dengan harga kalau kita beli tunai. Sampai saat ini ya kita masih merintis, jadi untuk pembelian barang setelah kita rencanakan ya kita masih pilih metode pembayaran yang cash saja lah, bukan yang tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tuang Ramu Studio, channel seputar usaha rumahan, usaha kecil, usaha yang masih merintis seperti usaha saya ini, jualan spare part khusus Kawasaki Ninja 2 tak. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar pembelian barang atau pengadaan barang, belanja barang untuk jualan kita berdasar metode pembayarannya. Nah, jika ada pilihan misalnya cash atau boleh tempo, kira-kira metode pembayaran mana yang akan kita pilih? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi usaha. Salam semangat. Jadi sebelum kita belanja barang kan pastinya kita sudah membuat daftar belanja atau list ordernya ya. Di situ apa aja yang mau kita beli, kemudian harganya kan kita juga sudah tahu, paling tidak kalau itu barang repeat order atau kita mau restock lagi, kita sudah punya harga beli sebelumnya. Kalaupun nanti ada kenaikan ya, misalnya ada pemberitahuan lebih lanjut, kan kita bisa hitung ulang ya. Paling tidak mendekati lah ketika kita sudah menghitung dari daftar barang yang akan kita beli, daftar belanja kita, berapa sih jumlah uang, jumlah modal yang harus kita keluarkan untuk belanja tersebut. Nah, jadi kebetulan sampai saat ini saya belanja barang masih dari satu tempat, satu penyuplai barang gitu, dan kita diberi kelonggaran setelah kita list order kita berikan, kemudian mana yang ada, mana yang tidak ada nanti akan dikonfirmasi kembali, termasuk jika ada kenaikan harga dan seterusnya. Dan kalau sudah setuju, sudah ACC, ya barang akan disiapkan, kemudian akan dikirim. Dan untuk pembayarannya memang sampai saat ini kita masih harus dengan pembayaran metode pembayaran cash ya. Di sini artinya bisa tunai atau non tunai. Kalau saya ya non tunai, karena ini tempat belanja kita kan jauh, jadi barang sistemnya dikirim, kemudian setelah barang sampai baru pembayarannya kita transfer. Jadi lebih mirip cash on delivery mungkin begitu ya kalau istilah pembayaran zaman sekarang. Ditanya masalah keuntungan belanja barang dengan metode pembayaran cash ya, itu menurut saya sih ya kita dapat mengatur keuangan kita lah, kemampuan kita berapa sih modal yang mau kita belanjakan, itu kita bisa atur ya sesuai dengan kemampuan dan modal yang kita miliki. Kemudian juga sepenuhnya atau barang itu sudah menjadi milik kita karena kita sudah bayar ketika barang datang, atau misalnya ketika ambil barang langsung kita bayar gitu ya. Jadi kita tidak ada tanggungan, tidak ada beban, terutama beban utang ya. Barang itu ya sudah sah menjadi milik kita, sepenuhnya milik kita ya, tinggal kita kelola, kita kembangkan, kita putar dan seterusnya. Ya, kemudian kalau misalnya ke depan dari pihak penyuplai barang ada tawaran, misalnya kita bisa belanja barang, kita bisa beli barang dengan metode pembayaran tempo,
ya mungkin akan kita pertimbangkan ya, tapi sejauh ini sampai saat ini tawaran itu belum ada juga. Kemudian kalaupun ada, kita juga masih perlu berpikir ulang ya untuk mengambil tawaran itu, artinya belanja barang dengan metode pembayaran tempo. Ya memang keuntungannya kita tidak mengeluarkan modal atau tidak mengeluarkan uang terlebih dahulu, tapi kita punya barang gitu ya. Jadi mungkin bisa untuk menambah item-item barang yang baru gitu ya, meskipun tetap kita bisa mengontrol sih sebenarnya berapa belanja yang barang yang akan kita lakukan dengan metode pembayaran tempo itu kan kita bisa kalkulasi dulu. Tapi keuntungannya itu ya, mungkin barang kita tambah, item barang kita menjadi semakin lengkap, kita tanpa mengeluarkan uang dahulu. Tetapi ya di sisi lain bukan kerugian sebenarnya, tetapi kan kita menjadi ada tanggungan gitu, kita menjadi punya beban, kita punya tanggungan terkait dengan barang yang kita beli secara tempo itu ya, meskipun temponya itu tempo 30 misalnya untuk 1 bulan dan seterusnya, tapi kan kita tetap harus memikirkan bagaimana barang itu bisa laku terjual atau mungkin subsidi dengan barang yang lain yang terjual untuk membayar tagihan-tagihan yang tempo tadi. Jadi begitu, sampai saat ini belum ada sih tawaran dari pihak penyuplai untuk belanja barang, pengambilan barang secara tempo. Ya sepenuhnya jadi kembali kepada kita sendiri ya, kepada diri kita sendiri. Misalnya nantinya ada tawaran pembelian atau pengambilan barang bisa secara tempo dengan durasi waktu tertentu, misalnya tempo 30 atau 1 bulan gitu ya, apakah akan kita ambil? Ya itu sepenuhnya akan menjadi keputusan kita sendiri ya. Kita bisa mempertimbangkan lah, paling tidak kita punya pertimbangan untuk belanja barang secara tempo itu ya. Memang jadi kalau kita berani, kita yakin ya, itu bisa menjadi modal yang bagus gitu untuk barang dan stok yang kita miliki ya, karena stok kita bisa bertambah. Kita dengan belanja tempo, kita misalnya kita pilih-pilih item-item yang belum kita punya, dengan kalkulasinya, dengan perhitungan dan seterusnya, yaitu saya kira mungkin bisa menjadi hal yang baik untuk perkembangan usaha kita ya. Tapi sampai saat ini saya belum berani untuk belanja barang atau pengadaan barang itu secara tempo ya. Jadi masih, dan selain itu juga belum ada tawaran juga sih dari pihak penyuplai barang, karena memang masih berlaku gitu ya pembayaran, yaitu dengan metode cash itu. Jadi kan sampai saat ini kan sebenarnya level kita, usaha kita ini kan masih boleh dikatakan sebagai pengecer gitu ya. Jadi betul-betul kita itu haruslah bisa pandai-pandai mengelola modal, mengelola keuangan, terutama keuangan yang harus kita putar kembali untuk belanja kembali gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ya level kita sudah naik, misalnya kita menjadi grosir yang kita butuh barang yang banyak ya, ketika ada tawaran misalnya pembelian barang secara tempo ya mungkin akan kita pertimbangkan, kita ambil. Nah, satu pertimbangan lain yang perlu kita pikirkan ketika ada tawaran pembelian barang dengan metode pembayaran tempo itu ya, kita lihat harganya gitu, apakah harganya sama dengan kalau kita beli cash. Tapi ya kemungkinan namanya kita dikasih kelonggaran bisa bayar secara tempo dengan waktu tertentu, misalnya 1 bulan, itu ya kemungkinan harganya juga akan berbeda lah dengan harga kalau kita beli tunai. Ya kalau untuk penjualan sih sampai saat ini
kembali lagi karena kita ini modalnya juga terbatas, masih merintis, kita ini pengecer gitu ya. Jadi kita belum berani untuk menjual barang dengan sistem pembayaran atau metode pembayaran tempo gitu ya. Ya tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelanggan yang memang sudah menjadi pelanggan, dan setiap pengambilan barang, setiap beli barang itu lumayan gitu ya, lumayan banyak. Ya kita berikan kelonggaran, misalnya seperti saya mendapatkan kelonggaran dari penyuplai gitu ya, barang datang kemudian besoknya baru dibayar. Begitu juga ketika ada pelanggan yang memang sudah benar-benar menjadi pelanggan dan belanjanya lumayan, ya bisa barang kita berikan, mereka beli apa aja, barangnya dibawa, kemudian bayarnya misalnya besoknya. Itu ada ya, kita tidak menutup kemungkinan juga memberikan kelonggaran seperti itu. Tetapi kan akadnya di awal, barang yang mereka beli itu ya pembayarannya cash gitu, bukan pembayaran yang dengan tenggat waktu beberapa saat, misalnya 30 hari atau berapa gitu, yang sifatnya jadi penjualan tempo gitu, bukan.